Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Mutia Pratiwi dari kelas 2021F dengan NIM 201. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS konsep dasar PPKN dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersedia. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu sesungguhnya Tuhan itu Esa, satu atau tunggal, namun tiap-tiap agama mempunyai kepercayaan mempunyai Tuhannya sendiri-sendiri. Jika ini disimpulkan, maka akan kita dapatkan jumlah Tuhan sama atau lebih banyak daripada jumlah agama atau kepercayaan. Bagaimana Anda menjelaskan konsep Esa di tengah-tengah banyaknya agama atau kepercayaan yang berkembang di Indonesia? Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan pertama. Di sini saya sudah menyiapkan jawabannya bahwa Esa itu berarti satu atau tunggal. Tetapi Maha Kuasa atau mutlak setiap agama memiliki Tuhan masing-masing dan berbeda-beda ajarannya. Masing-masing orang Indonesia berhak memilih Tuhannya sendiri. Yang beragama Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih. Yang beragama Islam bertuhan menurut petunjuk Al-Quran. Yang beragama Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Kita tidak ada yang tahu Tuhan yang mana yang benar, tetapi suatu saat kita akan tahu apakah agama yang kita anut. Seperti itu. Oke, saya akan lanjut ke pertanyaan kedua. Dalam Pancasila ada dua konsep adil, yaitu adil secara personal dan adil secara sosial. Bagaimana cara membedakan penerapan kedua konsep tersebut? Baik, saya di sini akan langsung saja menjawab pertanyaan kedua, bahwa adil secara personal kita harus menempatkan proporsi yang benar pada suatu tempatnya yang ada pada diri kita, sedangkan adil secara sosial menempatkan sesuatu pada tempatnya yang menjadi tolak ukur kesejahteraan dan kenyamanan keadaan sekitar. Gitu. Setelah itu pertanyaan ketiga, jika kita diberikan pilihan bertengkar atau bersatu, hampir semua orang menginginkan bersatu. Namun dalam kehidupan selalu saja ada hal yang dapat menyebabkan perpecahan. Berikan 3 alasan mengapa kita harus bersatu dan menghindari perpecahan tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, bahwa yang alasan pertama, karena pada dasarnya umat manusia itu adalah makhluk sosial. Jika ada perpecahan, maka terjadi permusuhan sehingga menimbulkan kepunahan. Setelah itu, agar Indonesia tidak mudah diadu domba oleh bangsa lain dengan cara memegang erat keharmonisan kesatuan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, karena Indonesia merupakan negara NKRI, jadi kita harus menjaga kedaulatan dengan cara ikut serta dalam bela negara Indonesia. Selanjutnya pertanyaan keempat, bahwa Pancasila sila keempat menuntun kita untuk mengambil jalan musyawarah, mufakat, atau melalui perwakilan dalam pengambilan keputusan saat ada permasalahan. Namun, dalam kasus pemilu di Indonesia, semua dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara secara voting. Mengapa demikian? Jadi jawaban untuk nomor 4, supaya tidak ada terjadinya kesalahpahaman. Antara lainnya karena dengan adanya musyawarah untuk mufakat berguna agar semua bisa menyampaikan pikiran, aspirasi mereka supaya menjadi satu kesatuan yang utuh menuju tujuan yang sama. Baik, meskipun musyawarah untuk mufakat itu bebas untuk berekspresi, mengeluarkan pendapatnya masing-masing, tetapi kita mempunyai aturan untuk menghargai pendapatnya orang lain. Kita tidak bisa menolak atau tidak bisa menghalangi pendapat orang lain, tetapi kita bisa menghargainya, bahwa pendapat itu bisa kita rubah sedikit-sedikit untuk mencapai tujuan bersama. Oke, di sini saya akan lanjut ke pertanyaan terakhir, nomor 5, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila bukan hanya untuk pejabat saja, namun semua warga negara Indonesia berhak dan wajib penerapan nilai-nilai Pancasila, termasuk pula di sekolah dasar. Berikan 3 contoh dan jelaskan aktivitas pembelajaran di sekolah dasar yang mengandung nilai-nilai Pancasila. Oke, langsung saja kita jawab pertanyaannya. Kita ambil dari sila pertama, yaitu nilai ketuhanan. Contohnya, kita tidak mengganggu teman yang berbeda agama dalam beribadah. Yang kedua, tidak berbohong kepada guru maupun teman. Yang ketiga, tidak meniru jawaban teman atau bisa dibilang menyontek ketika ulangan ataupun mengerjakan tugas di kelas. Selanjutnya yaitu sila kedua, nilai kemanusiaan, yaitu menolong teman yang sedang kesusahan, tidak membeda-bedakan dalam memilih teman, berbagi
makanan dengan teman jika sedang makan di depan teman. Selanjutnya sila ketiga yaitu nilai persatuan, yaitu bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Selanjutnya mengikuti upacara bendera di sekolah dengan tertib. Selanjutnya menghormati setiap teman yang berbeda ras dan budayanya. Setelah itu nilai kerakyatan sila keempat. Contohnya membiasakan diri bermusyawarah dengan teman-teman dalam menyelesaikan masalah, berani mengemukakan pendapat di dalam kelas, memberikan suara dalam pemilihan ketua kelas. Selanjutnya sila kelima yaitu nilai keadilan, contohnya berbagi makanan kepada teman lain dengan sama rata, yaitu atau bisa juga berlaku adil kepada siapapun. Begitu. Baik, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jawab. Mohon maaf bila ada jawaban yang kurang tepat ataupun kurang jelas dalam pemahamannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.